maka wajar saudaraku yang dimuliakan Allah, siogianya kita terus memandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam suasana kegembiraan, kesenangan, ataupun kesedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingatkah kita penghuni Goa Kahfi yang disangka mati oleh kaca manusia, tapi sejatinya mereka hanya ditidur nyenyakkan 309 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga halnya dengan Nabi Yunus yang disangka mati oleh kaca manusia, ternyata hidup di dalam perut ikan. Begitu juga Nabi Yusuf disangka mati di dalam sumur, pun ternyata hidup bahkan esok harinya menjadi raja di negerinya. Begitu juga halnya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disayang oleh orang tuanya, dicinta oleh orang tuanya, akan tetapi melihat orang tuanya dan pamannya bertolak belakang oleh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim marah. Lalu apa dampak Nabi Ibrahim marah? Nabi Ibrahim dijauhi oleh keluarganya dan dimusuhi oleh keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah perjuangan Nabi Ibrahim. Dari semenjak kecil bukan orang yang nikmat dalam hidupnya. Nabi Ibrahim dijauhi keluarganya. Bagaimana dengan cerita Nabi Ibrahim setelah menghancurkan sesembahan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar. Akan tetapi ketakwaan Nabi Ibrahim tetap kokoh, tetap kuat, sampai Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah mengatakan, jadikanlah engkau bardan, dingin, kemudian api itu dingin. Kalau Allah katakan hanya dingin, maka Nabi Ibrahim kedinginan. Akan tetapi Allah katakan wassalaman ala Ibrahim, selamatlah atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu Nabi Ibrahim alaihi salam pun selamat, dan orang yang di sekelilingnya melihatnya penuh dengan takjub, seakan memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim mengajak mereka masuk Islam, belum tentu mau dan belum mau. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat Nabi Ibrahim menikah, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh-soleh. Nabi Ibrahim meminta anaknya yang soleh, sehingga Allah kabulkan itu. Setelah Nabi Ibrahim memiliki Ismail, apa yang diperintahkan Allah kepadanya? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak istrinya dan anaknya yang masih bayi tersebut pindah dari kota negeri Syam ke Hijaz, kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Siti Hajar, iya Hajar, sesungguhnya tidak ada yang beriman di kota ini kecuali kita berdua, saya dan kamu. Sungguh keimanan yang dimiliki mereka berdua sangat luar biasa, jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat luar biasa sabarnya. Nabi Ibrahim sangat cinta sekali kepada anaknya Ismail ketika putranya sudah besar, dan bahwa sesungguhnya ia merasa sudah memiliki wakil. Kemana-mana Nabi Ismail diajak, selalu berada di posisi kanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk dikurbankan putra yang dicintainya. Ya ikhwani, sabar macam apa ini lagi yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam? Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni atbahuka faqtul madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan Allah di dalam mimpiku untuk menyembelih. Bagaimana pendapat? If'al ma tu'mar. Ya ayahku, kerjakanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapat aku dari golongan orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya didikan orang tua yang ketika itu ridho dan rela, dan yang terpenting Allah ridho kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil putranya, dan putranya telah bersiap. Ketika hendak disembelih, Nabi Ismail menyampaikan, "Wahai ayahku, biarkan wajahku berbalik dari wajahmu, karena aku takut ketika engkau melihat wajahku, engkau akan sedih. Lalu engkau akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau melihatku dan kasihan kepadaku, ayahku. Wahai ayahku, biarkan wajahmu berbalik dari wajahmu, biarkan pandanganmu tidak memandang wajahmu, agar aku juga tidak takut melihat orang, melihat alat yang kau gunakan untuk menyembelihku. Dan aku takut hatiku berubah nanti dari keimanan kepada hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahku, tolong kau buka bajuku, karena aku tidak memiliki baju kecuali baju ini. Ayahku, wahai ayahku, ketika kau nanti menyembelihku, jadikan baju ini sebagai kafanku. Wahai ayahku, angkat sedikit tanganmu, karena engkau memakai baju berwarna putih. Aku takut nanti darahku terkena baju, lalu engkau pulang kepada ibuku. Ibuku akan melihat darah tetesan itu, dan ibuku akan merasakan sedih. Wahai ayahku, sampaikan salam terakhir kepada ibuku yang tercinta, dan terima kasih banyak atas pendidikannya hari ini, dari awal sampai akhir. Wahai ayahku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung Allah berikan hari ini nikmat orang tua, kan kita ciumlah keningnya, karena kening kedua orang tua kita lah yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kesehatan, kebesaran kita sampai hari ini. Dan belai-belailah tangannya, karena kedua tangannya lah yang selalu mengadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kesehatan, kesuksesan kita pada hari ini. Sungguh luar biasa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Kemudian maka ketika Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pedangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka saudaraku, dimanapun Anda berada, rasanya pantas kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah mencabut nyawa kita, tapi bukan iman kita. Sebab hanya bekal imanlah sejatinya yang membuat kita terus hidup bahagia selamanya, bahkan berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam dimensi dunia maupun akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun." Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, isyarat di atas memberikan pesan kepada kita.
untuk terus memandangkan takbir. Allahu Akbar. Keluargaku kecil. Allahu Akbar. Harta yang kumiliki kecil. Allahu Akbar. Kekuasaan yang kau titipkan dalam genggamanku kecil. Allahu Akbar. Hanya Engkau saja yang maha besar ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku tidak pernah menyembah kepada yang lain kecuali Engkau ya Allah. Dan jikalau selama ini hal itu aku lakukan, tidak lain adalah sikap kealpaan, kehilafanku, maka mohon bimbinglah aku untuk tetap dalam hidayah dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta anak kita. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta buah hati kita. Melainkan Allah Subhanahu wa taala hanya minta anak kambing kita. Allah Subhanahu wa taala hanya minta sapi kerbau kita. Sebab andaikan disyariatkan kepada kita seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tentulah kita tidak sanggup melakukannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak membebani umatnya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua pelajaran utama yang dapat kita teladani dari kisah Idul Kurban. Yang pertama, pengorbanan tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah saudaraku, Allah tak minta nyawa Ibrahim, Allah tak minta istri Nabi Ibrahim, Allah tak minta kambing Ibrahim, Allah tak minta kebun Nabi Ibrahim. Tapi ada satu yang paling dicinta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah nyawa yang ditunggu lama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Perhatikanlah saudara, sungguh lama Ibrahim memanjatkan doa itu. 86 tahun berdoa kepada Allah, ingin meminta anak yang saleh. Tapi ketika anak itu datang, ternyata ujian belum berakhir. Inilah orang yang beriman. Ujian keimanan tidak pernah berhenti atasnya. Oleh sebab itu, kalau ada seorang merasa dirinya telah beramal soleh, sudah beriman, namun ia terus mengalami ujian silih berganti, itu tak lain dan tak bukan merupakan ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayat robu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa maknanya berani mengatakan aku beriman? Maka sebenarnya saat itu kita sedang mengatakan, ya Allah, ujilah aku. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lama tidak mendapatkan anak, namun ketika mendapatkan anak masih kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah memberikan yang terbaik? Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat kebaikan sampai engkau sanggup memberikan apa yang engkau cintai. Quran surat Al-Imran ayat 92. Adapun hikmah yang kedua, meneladani sifat Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi telah kita ketahui bersama bahwa makna Ibrahim adalah memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meneladaninya, kita perlu mengetahui dua sifat yang melekat dalam jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, hanif, yaitu condong kepada kebenaran. Nabi Ibrahim tidak condong kepada harta. Nabi Ibrahim tidak condong pada anak. Nabi Ibrahim tidak condong kepada kekuasaan dunia. Lantas kemana ia condong? Tak lain ia hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan
bahwa cinta kepada manusia